액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perkembangan Bahasa. Yang beranggotakan yang pertama ada Tiara Nurmana Tanjung dengan NIM 23022101. Yang kedua ada Salwa Fadila dengan NIM 23022150. Yang ketiga ada Siti Dewi Winingsi dengan NIM 23022194. Dan terakhir ada Tina Arnasti dengan NIM 23022102. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi. Konsep dan teori perkembangan bahasa. Menurut Suyanto 2009 nomor 73 mengatakan bahwa perkembangan bahasa anak mengikuti urutan yang dapat diramalkan secara umum, sekalipun banyak variasinya, di antaranya anak yang satu dengan anak yang lain, dengan tujuan mengembangkan kemampuan anak untuk berkomunikasi. Jadi, menurut Suyanto, perkembangan bahasa anak ini banyak macam-macamnya dari berbagai macam anak, jadi anak satu ke anak lainnya, dan memiliki tujuan yang sama, yaitu mengembangkan kemampuan anak untuk berkomunikasi. Selanjutnya, menurut Zubaidah tahun 2010 nomor 02, kemampuan bahasa adalah suatu aktivitas yang sangat kompleks. Ada kemungkinan tidak ada yang tahu secara pasti bagaimana kemampuan tersebut diperoleh. Bahkan orang tuanya pun tidak mengetahui dan tidak menyadari bagaimana mengajarkan berbahasa tersebut kepada anaknya. Jadi menurut Zubaidah ini, kemampuan bahasa ini menjadi satu kesatuan yang saling keterhubungan. Jadi keterhubungan itu masuk ke 4 lingkup keterampilan bahasanya. Jadi keterampilan bahasanya itu meliputi menyimak, berbicara, membaca, dan juga menulis. Menurut Harlock dalam Susanto 2015 nomor 309 mengartikan bahasa sebagai sistem yang mencakup setiap sarana komunikasi dengan menggambarkan pikiran dan perasaan untuk menyampaikan makna kepada orang lain, termasuk di dalamnya perbedaan bentuk komunikasi yang luas seperti tulisan, bicara, bahasa simbol, ekspresi muka, isyarat, pantomim, dan seni. Yang terakhir, menurut Chomsky dalam Martinez 2010 nomor 141 mengatakan bahwa pada anak usia 5-6 tahun, perkembangan kemampuan bahasa anak ditandai oleh berbagai kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, mampu menggunakan kata ganti saya sebagai komunikasi. Yang kedua, memiliki berbagai pembendaharaan, kata kerja, kata sifat, kata keadaan, kata tanya, dan juga kata sambung. Yang ketiga itu menunjukkan pengertian dan pemahaman tentang sesuatu. Yang keempat, mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan tindakan dengan menggunakan kalimat sederhana. Yang kelima, mampu membaca dan mengungkapkan sesuatu melalui gambar. Prinsip perkembangan bahasa. Menurut Neumann tahun 2000, ada beberapa prinsip yang perlu dipertimbangkan oleh guru dan orang tua dalam pengembangan bahasa anak, antara lain: yang pertama, berbicaralah dua arah, ada interaksi timbal balik dengan anak, libatkan anak dalam percakapan sehari-hari. Berbicara dua arah kepada anak tidak sama dengan orang dewasa berbicara, dan anak lebih banyak menyimak apa yang orang dewasa katakan. Dalam berbicara dua arah, kita meminta anak untuk ikut serta terlibat dalam percakapan. Anak memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, memberikan jawaban, menanggapi pembicaraan, serta menunjukkan ketidaksetujuan. Melalui pengalaman seperti ini, anak akan belajar kosakata baru dan berbicara dalam berbagai konteks yang sangat penting bagi anak dalam memperluas pengalamannya dalam berbahasa. Yang kedua, bacakan dan ulangi bacaan cerita dengan teks yang dapat diprediksi oleh anak. Dengan seringnya kita membacakan buku cerita bagi anak, bukan hanya nilai moral yang dapat kita tanamkan, akan tetapi anak juga akan belajar bahwa tulisan dan gambar memiliki arti. Anak akan belajar memahami sebuah simbol dan memprediksi kelanjutan sebuah cerita.
Yang ketiga, semangati anak untuk menceritakan pengalaman dan mendeskripsikan ide dan kejadian yang penting bagi mereka. Anak prasekolah memiliki peningkatan pengalaman yang lebih luas dibandingkan pada masa sebelumnya. Anak tentu akan senang sekali menceritakan pengalaman yang mereka dapatkan sepanjang hari ketika bermain dengan teman-temannya. Kita juga sebaiknya memberikan kesempatan kepada anak untuk menceritakan gagasan yang dimilikinya sekaligus untuk memupuk kepercayaan diri mereka. Yang keempat, kunjungi perpustakaan secara teratur. Mengunjungi perpustakaan secara teratur tidak hanya menumbuhkan kesadaran akan budaya keaksaraan, akan tetapi anak akan belajar bahwa perpustakaan dapat menjadi tempat utama untuk mempelajari dunia di sekitar mereka dengan membaca banyak buku. Jika memungkinkan, kita dapat meminta orang tua untuk membuatkan perpustakaan di rumah masing-masing dan memanfaatkannya semaksimal mungkin. Yang terakhir, sediakan kesempatan bagi anak untuk menggambar dan mencetak menggunakan alat-alat menulis. Pengalaman ini akan membantu anak mengungkapkan pengalaman pribadinya melalui coretan tertulis. Berikan pengalaman kepada anak untuk menggunakan peralatan menulis seperti menulis menggunakan pensil, krayon, atau spidol sedini mungkin. Keterampilan bahasa anak dan mandiam menurut ahli. Para ahli mengatakan bahwa keterampilan bahasa anak dan mandiam berpengaruh pada perkembangan kognitif dan komunikasi. Anak-anak mulai mengenal kata-kata dan menyimak bahasa sejak usia dini, dan kemampuannya akan meningkat dengan waktu. Keterampilan bahasa anak yang baik juga mempengaruhi kemampuan mereka dalam membaca, menulis, dan mengkomunikasikan dengan orang lain. Pengaruh orang dewasa dan lingkungan rumah juga penting dalam mengembangkan kemampuan bahasa anak. Keterampilan bahasa madya juga merupakan kemampuan yang diperlukan untuk mengkomunikasikan dengan orang lain dalam situasi yang lebih formal, seperti di sekolah atau di lingkungan kerja. Menurut para pakar ahli, keterampilan bahasa anak dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu keterampilan bahasa anak dan keterampilan bahasa madya. Yang pertama, keterampilan bahasa anak, yaitu A. Pemahaman kata, kemampuan anak untuk memahami makna kata-kata. B. Artikulasi dan pengucapan, kemampuan anak untuk menghasilkan suara dan mengucapkan kata-kata dengan jelas. C. Imitasi bunyi, kemampuan anak untuk meniru dan mengulangi suara atau kata-kata. D. Memahami struktur kalimat sederhana, kemampuan anak untuk memahami dan menggunakan struktur kalimat dasar. Kedua, keterampilan bahasa madya. A. Pembendaharaan kata yang lebih kaya. B. Pemahaman cerita. C. Pengembangan keterampilan berbicara. D. Pemahaman konsep abstrak, kemampuan anak untuk memahami dan menggunakan konsep-konsep abstrak dalam bahasa. Penting bagi anak untuk berkembang dalam kedua aspek ini agar dapat efektif berkomunikasi dan menguasai keterampilan bahasa yang lebih tinggi seiring waktu. Peran orang tua, guru, dan lingkungan yang mendukung sangat penting dalam memfasilitasi perkembangan keterampilan bahasa anak. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak melibatkan kombinasi pengaruh genetik, lingkungan, dan faktor personal. Ada beberapa faktor utama, yaitu 1. Faktor genetik. Faktor genetik berperan dalam menentukan kecenderungan seorang terhadap perkembangan bahasa. Anak-anak mungkin memiliki kecenderungan genetik tertentu yang mempengaruhi kemampuan bahasa mereka. 2. Faktor lingkungan keluarga. Interaksi dengan anggota keluarga, khususnya orang tua, memainkan peran besar dalam perkembangan bahasa anak. Lingkungan yang kaya akan percakapan, bacaan, dan dorongan positif mendukung perkembangan bahasa. 3. Stimulasi bahasa. Anak-anak membutuhkan rangsangan yang memadai untuk membangun keterampilan bahasa mereka. Ini mencakup berbicara, membaca, dan interaksi verbal positif. 4. Faktor kesehatan dan kesejahteraan. Kondisi kesehatan dapat memengaruhi perkembangan bahasanya. Gangguan pendengaran atau masalah kesehatan lainnya dapat mempengaruhi kemampuan anak dalam memahami dan menggunakan bahasa. 5.
Faktor interaksi sosial. Anak-anak belajar bahasa melalui interaksi dengan teman sebaya dan orang dewasa. Interaksi sosial membantu mereka mengasah keterampilan berbicara, mendengar, dan memahami. 6. Faktor pendidikan. Kualitas pendidikan dan lingkungan sekolah juga berdampak pada perkembangan bahasa. Guru yang mendukung dan program pembelajaran yang memperhatikan keterampilan bahasa dapat memperkuat kemampuan berbahasa anak. 7. Faktor kultural. Nilai dan praktek kultural dapat memainkan peran dalam perkembangan bahasaan. Bahasa dan komunikasi dalam konteks budaya tentu dapat mempengaruhi cara anak memahami dan menggunakan bahasa. 8. Faktor individu. Setiap anak memiliki kecepatan dan gaya perkembangan yang berbeda. Faktor kepribadian, minat, dan ketertarikan anak dapat mempengaruhi fokus mereka pada perkembangan bahasa. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 그대저와 함께 달려 Ready for action